Penyakit COVID-19 menjadi momok yang menakutkan dalam setahun belakangan ini. Pandemi yang melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia tersebut, telah menghancurkan banyak sektor. Dalam upaya mempercepat pemulihan berbagai sektor, sinergi yang erat dibutuhkan antara Polri, TNI, profesi, dan akademisi, sehingga COVID-19 bisa dikendalikan dan keadaan dapat kembali normal. Menurut Rektor Universitas Udayana, Profesor Ana Agung Rakasudewi, banyak langkah yang bisa diambil dalam upaya sinergitas penanganan COVID-19, diantaranya melakukan penanganan dan sidak protokol kesehatan yang sering dilakukan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maupun mengadakan kegiatan sosial donor darah dan donor plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah darah dari pasien COVID-19 yang telah sembuh untuk kemudian diproses agar dapat diberikan kepada pasien yang sedang dalam masa pemulihan setelah terinfeksi virus corona. Jadi donor darah plasma konvalesen adalah donor darah penderita COVID-19 yang telah sembuh untuk membantu pasien lain yang belum sembuh dari COVID-19. Terapi plasma konvalesen berpijak pada pemahaman bahwa seorang penyintas infeksi setelah sembuh akan membentuk antibodi alami dalam tubuhnya. Sinergitas antara akademisi, Polri, birokrasi, dan juga profesi. Ya. Jadi harapan kita tentu saja acara yang dilaksanakan pada hari ini mempunyai dampak yang positif terhadap penurunan COVID di Bali, khususnya yang sudah hampir setahun melanda kita semua. Ya, tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Dan dampaknya kita sudah lihat bersama, tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra mengungkapkan, kepekaan UNUD dan sinergi dalam strategi penanganan COVID-19 membantu TNI Polri melakukan tracing di daerah yang memiliki masyarakat dengan penyakit COVID-19. Kemudian para pasien COVID-19 tersebut diberikan perawatan dengan donor plasma darah konvalesen. Harapannya penyebaran COVID-19 di Bali bisa ditekan dan dikendalikan sehingga Bali mampu bangkit dan kembali ke keadaan normal seperti semula. Basis desa untuk mengetahui sumber-sumber di mana titik-titik penyebaran itu melalui penempatan posko-posko yang ada di desa-desa. Tugas-tugas kita melakukan tracer di wilayahnya, kemudian bila mendapatkan gejala-gejala yang mengarah ke COVID, kita lakukan testing, dan ini kemudian kita lakukan treatment. Treatment ini antara lain pelaksanaan bisa melalui vaksin, bisa melalui juga pengobatan melalui plasma konvalesen. Sementara Dekan Fakultas Kedokteran UNUD Ketut Suyasa mengatakan, sinergitas dalam penanganan COVID-19 diwujudkan dengan menugaskan ratusan tenaga residen ke tempat karantina agar bisa dilakukan pemilihan kondisi pasien yang perlu mendapatkan penanganan di rumah sakit secara intensif atau tidak. Mereka juga memberikan pelatihan vaksinasi agar pihaknya bisa berkontribusi jika suatu saat vaksinasi massal harus digelar. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan tentunya dengan Dinas Kesehatan, yaitu kami sesuai dengan permintaan kebutuhan dari Dinas Kesehatan dan Satgas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali mengenai kebutuhan dokter di tempat-tempat isolasi. Kami menugaskan 122 orang residen kami untuk ditugaskan di tempat-tempat isolasi. Dalam rangka apa? Membantu untuk men-screening mana yang isolasi cukup di tempat itu atau mana yang harus masuk rumah. Ini tentu perlu kita screening lebih awal untuk mencegah mereka jatuh dalam keadaan buruk, dalam keadaan terjadi D1. Ketut Suyasa menambahkan, meski berat, pihaknya mengajak seluruh masyarakat jangan sampai lelah berjuang, terutama dalam pelaksanaan prokes, karena menyerah bukanlah jalan keluar dari pandemi COVID-19. Agus Sudiatmiko, Bali TV.